Injil Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang keempat, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menyamakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sedangkan sedekahmu ditujukan yang sesungguhnya, maka Bapamu yang melihat yang sesungguhnya akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, ini satu ajaran daripada Tuhan Yesus mengenai pentingnya beragama. Agama apapun. Tapi dalam konteks ini, agama Yahudi. Dari agama Yahudi lahir agama Kristen yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam agama itu ada macam-macam kewajiban. Demikian juga dalam agama Kristen. Misalnya kewajiban beribadah pada hari Minggu, kewajiban berdoa, kewajiban memberi untuk rumah Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam topik ini berbicara mengenai memberi sedekah. Memberi sedekah berbeda dengan memberi untuk Tuhan, sebab Tuhan tidak miskin. Tuhan tidak miskin. Mengembalikan milik Tuhan bukan bersedekah, bukan. Walau itu satu kewajiban dan banyak lagi saudara tentang memberi. Tapi soal jangan diketahui tangan kiri apa yang diketahui oleh tangan kanan, itu hanya soal bersedekah. Jadi bersedekah dan berpuasa merupakan salah satu kewajiban agama. Saudara berpuasa berarti perlu menjalankan kewajiban agama ini. Saudara memberi sedekah berarti saudara belum menjalankan kewajiban agama. Jadi saudara, dalam beragama, dalam berkristen itu ada kewajiban dan ada juga cara-cara bagaimana menjalankannya dan motif. Dan kewajiban-kewajiban agama ini kalau dijalankan ada upah, ada imbalannya kalau benar dilakukan. Jadi saudara, semua kewajiban agama yang kita jalankan ada harganya. Dalam bahasa Inggris kata upah bukan salary diterjemahkan, tapi reward. Reward artinya penghargaan. Ada sesuatu yang Allah beri sebagai penghargaan. Tentu kalau Tuhan menghargai lebih daripada orang menghargai orang yang lain, karena Dia Allah. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus mau ingatkan pada orang Yahudi pada waktu itu. Ya, biasa dalam agama Yahudi, kalau orang mau pergi ke bait Allah itu ada saja peminta-minta. Ya. Orang miskin tetap ada dalam hidup ini, saudara. Orang yang susah pasti ada.
Sehingga Tuhan Yesus berkata, ingatlah. Artinya jangan lupa, jangan sempat lalai, ingat. Kata ingatlah berarti sangat penting ibadah itu. Jadi kata ibadah bukan berarti sekedar kebaktian, datang ke gereja, bukan. Ibadah itu artinya melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Apa saja yang memuliakan Tuhan. Dalam konteks ini ada dua yang perlu kita lihat, yaitu tentang kewajiban agama, yaitu memberi sedekah. Kenapa perlu memberi sedekah? Di dalam gereja ada beberapa hal yang harus dijalankan, yaitu koinonia, artinya persekutuan. Kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen, saudara harus aktif di satu gereja lokal. Itu koinonia. Ada persekutuan. Yang tidak mau bersekutu bukan koinonia dan bukan bagian daripada orang yang beribadah. Kemudian juga ada yang disebut diakonia. Itu memberi, berkorban. Jadi tidak sekedar kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi. Tidak, kita juga harus peduli. Sebab Tuhan Yesus, Dia peduli sama kita orang yang berdosa, Dia datang. Dia peduli dengan kita orang yang sakit, Dia datang menyembuhkan. Peduli dengan orang yang membutuhkan. Demikian juga sifat itu ada pada kita, sifat peduli. Kalau betul kita Kristen. Dan pasti saja ada di sekeliling kita, baik umat Tuhan, baik bukan jemaat, yang memang susah. Sehingga melalui agama kita harus bisa menjadi berkat. Sehingga dikatakan ingatlah, ingat, lakukan itu. Kapan saudara terakhir bersedekah? Itu penting. Ya, dulu tanya sama kita. Penting. Kapan? Kapan diakonia itu beri? Mungkin jemaat yang susah mungkin. Atau tetangga, walaupun tidak seiman sama kita. Saudara, sifat Tuhan seperti itu. Sehingga dikatakan ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Garis bawahi, supaya dilihat mereka. Jadi dimulai dengan motif menjalankan sedekah itu jangan supaya dilihat mereka, artinya orang-orang. Tujuannya adalah supaya jangan orang itu nanti memujimu. Jadi yang diingatkan oleh Tuhan, jangan ada motivasi dalam diri kita kalau memberi sedekah supaya dipuji orang. Boleh dilihat orang, boleh dilihat orang, tapi jangan ada motivasi supaya dipuji orang. Jadi bukan dilarang memberi dilihat orang, yang dilarang adalah jangan ada di hati kita satu rasa supaya dipuji. Karena di situ intinya, kalau kita sudah dipuji orang, artinya kita ingin dipuji. Orang bisa memuji kita tidak bisa larang kalau kita berbuat baik dilihat orang, itu wajar. Tapi jangan berharap dipuji orang. Jangan berharap dipuji orang. Kalau kita berharap dan orang menjadi dipuji, oh jadi dia memuji aku, maka tidak ada lagi upahnya, tidak ada lagi reward, tidak ada lagi penghargaan. Karena jika demikian, kalau ingin dipuji, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah, penghargaan dari Bapamu yang di sorga. Jadi yang diingatkan nomor satu sama diri kita sebelum tutup tahun, ingat bersedekah. Mana diakonia itu? Kita belum ada ditunjuk di gereja kita ini pejabat sebagai diaken atau diakon, belum. Tapi mari kita praktekkan bersedekah. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ini diuraikan lebih lanjut. Bagaimana cara memberi sedekah? Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong. Di garis bawahi, supaya mereka dipuji orang. Jadi jangan menginginkan supaya dipuji orang. Itu uraiannya.
Dikatakan orang munafik. Ini menegur kepada orang-orang Farisi ahli Taurat. Zaman dulu konteksnya Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita ingat dulu historis dulu itu bagaimana pelaksanaan ini. Jangan mencanangkan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan di semua hal mencanangkan itu ditulis adalah membunyikan trompet. Bunyikan trompet. Jadi dulu, zaman sekarang ini belum, zaman dulu belum ada internet, belum ada handphone. Jadi kalau mau ngumpul orang, mau ada pengumuman dari pemerintah, dari kerajaan, dari kelompok manapun, untuk kumpul orang, bunyikan trompet. Kumpulin massa, trompet, ada kode-kodenya, kumpul orang semua. Dan kalau udah kumpul, baru dia kasih sedekah. Tengok lu aku baik, aku berkorban kasih ini. Dulu kita karena nggak biasa seperti itu, diterjemahkan dengan bahasa bebas, mencanangkan. Canang itu bunyi-bunyian, bunyi-bunyikan. Seperti itu saudara, jangan mencanangkan. Selanjutnya uraian daripada Tuhan Yesus. Tetapi, artinya jangan mencanangkan. Jadi bagaimana Tuhan? Tetapi dikatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Saudara punya tangan kiri? Saudara masih lengkap tangannya? Kalau saudara memberi atau menyalam orang atau mengasihi orang pakai tangan kiri, tentu tidak kan? Tangan kiri dikonotasikan untuk hal-hal bukan soal memberi. Ya. Kalau kita berjabat tangan, kalau kita memberi, kalau kita menerima, selalu dengan tangan. Nah, dalam hal memberi ada aturan. Ini hanya kiasan. Sehingga dikatakan, tetapi jika kau memberi sedekah, pentingnya memberi sedekah ya, berkorban, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Apa artinya? Tangan kiri bukan orang lain, tangan kanan bukan orang lain, diri sendiri. Kalau ini tangan kita, tangan sendiri, ini juga tangan sendiri, ini memberi, bisakah ini tidak tahu? Tahu. Karena satu otak yang mengontrol. Oh, tahu. Jadi ini adalah kata ungkapan. Ini tentang diri sendiri. Kalau kita memberi, jangan berharap dipuji, memuji diri sendiri. Ini loh aku bilang-bilang sama orang, aku sudah kasih sekian, aku udah setia loh kasih ini, aku udah begini loh. Gak boleh seperti itu. Jangan ada memuji diri sendiri. Orang yang memuji diri sendiri menganggap dia lebih baik dari yang lain. Aku lebih bagus loh dari dia, aku setia, aku begini. Dipuji dirinya sendiri. Itulah tangan kiri. Jangan diketahui. Ini karena suatan. Jadi jangan katakan, jangan diketahui orang kita sedang berkorban, sedang memberi. Anda bisa, pasti tahu. Ini soal tangan kiri, tangan kanan, diri sendiri. Karena bukan tangan orang, tangan sendiri. Jangan memuji diri sendiri, jangan sombong. Kalau kasih ya kasih. Alasannya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, nggak usah diumumkan, ya cukup di hati. Artinya jangan puji-puji, ya berkoar-koar, membunyikan trompet. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, akan memberi penghargaan, reward. Jadi bukan tidak bisa diketahui tangan kiri, tahu. Itu hanya konotasi, jangan memuji diri. Ketika saudara berkorban untuk apapun, untuk orang lain, untuk sedekah, untuk Tuhan, tahu orang lain. Dan Bapak Gembala juga perlu tahu. Dan kalau boleh, saudara tulis di amplop itu, dari keluarga ini. Jangan tulis NN. Gimana Bapak Gembala mendoakan itu? Yang jelas lah, dari siapa? Tentu itu kepada Tuhan. Jangan pikir kalau memberi itu untuk Bapak Gembala.
Dalam konteks di gereja, untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya saudara diberkati. Sebab kalau saudara merasa memberi kepada seorang hamba Tuhan, satu kali hamba Tuhan itu tidak seperti yang saudara inginkan, saudara benci sama dia. Aku udah kasih sama kamu itu, begitu pula dia ngomong sama aku, saudara kan kecewa. Ya, karena saudara sedang memberi kepada seseorang. Berilah dengan pengertian untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara pasti damai. Damai supaya saudara beri untuk Tuhan. Dan kalau saudara merasa memberi untuk hamba Tuhan, saudara kecil, karena nggak diberkati. Sebab memberi dengan sukacita itu yang diberkati Tuhan. Amin. Itu yang diberkati Tuhan. Berkat itu dari atas. Hamba Tuhan paling berdoa. Amplop-amplop yang masuk itu selalu dibuka. Bapak Gembala itu susun. Baca dulu orang-orangnya. Langsung susun, tumpang tangan. Tuhan, ingat semua nama-nama yang beri. Ini ucapan syukur, ini milik Tuhan. Seperti itu. Sebab apa? Ini bukan untukku Tuhan. Kalau untuk aku tidak bisa balas. Tapi karena ini milik Tuhan, ini untuk Tuhan, berkati mereka Bapak. Orang ikhlas, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau saudara satu kali sakit hati sama khotbah, saudara nggak perlu merasa menyesal. Gue baik-baik aku, itu yang dipakai om itu, mobil baru dia itu, kalau nggak aku yang kasih, mana ada. Itu gembala, ibu gembala, tasnya PC yang terbaru, merek Ramses. Itu kan aku milik Tuhan, coba nggak? Iya ada orang sakit sekejap itu. Iya, baru pakai sepatu baru begini, anak hamba Tuhan. Wah, kalau nggak aku kasih, mana bisa burungnya itu pakai cantik. Saudara salah. Berarti motivasi saudara memberi untuk seorang hamba Tuhan, bukan untuk Tuhan. Dan saudara kehilangan berkat. Amin Bapak Ibu. Kehilangan damai sejahtera. Karena merasa memberi kepada seseorang, Allah akan membalas. Katanya, bukan hamba Tuhan, bukan gereja, Allah akan membalas. Bapa yang tersembunyi dan kita lihat itu akan membalas. Jadi mari kita memberi dengan ikhlas. Amin Bapak Ibu. Beri sedekah pun dengan ikhlas. Itu kewajiban agama. Wajib loh hukumnya. Dan itu caranya. Ingin diberkati bukan main-main. Ayat firman Tuhan. Sebab memang Allah yang memberkati kita dengan reward penghargaan. Dan penghargaan itu Tuhan, urusan Tuhan. Bagaimana caranya menghargai? Ya, macam-macam cara Tuhan. Gak selalu dalam materi. Mungkin diberkati melalui kesehatan. Mungkin diberkati melalui jabatan. Mungkin banyak hal yang disebut kita dihargai. Kita naik derajat kita. Namanya dapat penghargaan. Pasti satu peningkatan. Nggak begitu-begitu saja. Jadi kalau mau naik level untuk dapat reward, sedekah. Salah satunya berkorban untuk Tuhan. Jadi kata ingatlah, jangan lupa jalankan pengorbanan itu. Kemudian dikatakan janganlah sampai 3 kali. Jangan engkau mencanangkan, memberi pengumuman, pemberitahuan, aku telah kasih ini. Janganlah diketahui tangan kirimu, artinya jangan memuji dirimu, jangan. Dan jangan yang ketiga, dikatakan, ya, tentu banyak lagi, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Jadi, mari kita mau mendapatkan upah. Bukan tidak bisa dilihat orang, bisa dilihat. Yang Allah larang adalah jangan supaya engkau dipuji orang. Karena apa? Pujian biarlah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan pujian bagi kita biarlah dari Tuhan. Kalau Tuhan sedang memuji kita, Dia beri penghargaan. Kalau pujian dari orang ngomong doang, dipuji kita, sementara kita kehilangan upah, yang reward. Ya, jadi itu apa dipuji-puji? Sehingga kita kehilangan berkat dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan memuji kita,
Itu berarti kita semua lakukan dengan ikhlas, memberi dengan ikhlas. Harus memberi dengan ikhlas, jangan dengan sungguh-sungguh. Apapun saudara beri dengan ikhlas, maka disitulah Allah akan memberkati kita. Jadi bisakah kita melakukan kewajiban agama di depan banyak orang? Pertanyaan ini sekarang, bisakah? Diterima Tuhan kah? Ini perlu dijawab supaya nggak salah mengerti nanti firman Tuhan itu. Bisakah kita lakukan di depan orang? Bisa banget. Dan kalau boleh dilihat orang, bukan untuk kita puji diri kita, bukan supaya kita dipuji orang lain, bukan, tapi memang untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Filipi pasal 4 ayat 5. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu. Ini dalam hati. Dalam hati siapa yang tahu? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, penting. Diketahui semua orang supaya kita menjadi teladan. Oh, itulah anak Tuhan itu, dia adalah mereka. Betul-betul dia sudah bertobat. Dia sudah berubah. Jadi orang pun memuliakan Tuhan. Dan juga kumpulkanlah banyak perbuatan yang baik. Sebab dalam ayat ini dikatakan Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada apa hubungannya dengan Tuhan sudah dekat dengan kebaikan? Karena kebaikanmu yang akan dihitung ketika saudara berangkat. Ada yang bersiap-siap mau berangkat? Jangan dulu, kita mau bernatal. Tuhan sudah dekat. Apa yang kita kumpulkan untuk Tuhan? Pahala, sedekah, pemberian, doa, kebaikan-kebaikan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan upah reward yang Tuhan siapkan. Mahkota kemuliaan, ayo berbuat. Jangan hanya sekedar selamat. Dapatkan penghargaan. Tuhan sudah dekat. Artinya saudara, jangan bilang aku masih muda, nantilah yang beribadah itu, nantilah yang ambil bagian itu, nantilah begini begitu, nantilah setia itu. Ayatnya katakan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi jawaban tadi adalah, ayo kasih contoh berbuat baik. Kalau di rumah si bapak kasih contoh berbuat baik, nggak hanya kasih nasihat saja. Si ibu kasih contoh berbuat baik, nggak hanya marah-marah sama anak-anak. Si anak juga begitu. Ayo kasih contoh. Dari abang ke adik kasih contoh berbuat baik, sehingga semua mendapatkan kebaikan. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Amin. Kasih contoh. Dan nanti bukan saudara sekedar dipuji, tapi Bapa di sorga dipermuliakan. Itulah anak muda itu. Beda kali dia. Semenjak dia rajin beribadah, tengoklah dia. Sayang sama orang tuanya, rajin belajar, kuliah, bekerja pun. Pokoknya kualitasnya. Itu kan kebaikan kan? Hendaknya kebaikan hatimu dilihat semua orang. Kita itu digambarkan seperti kota di atas bukit. Namanya bukit, kemana pun kita berputar-putar.
Jauh namanya tinggi, pasti kelihatan. Kalau ada di situ nyala lampu di kota itu kelihatan. Terangnya kota itu boleh orang lihat. Kalau kita mau berbuat baik, digambarkan seperti pelita. Kalau menyalakan pelita, masa ditaruh di bawah gatang, di bawah tempat tidur? Taruh di atas. Jadi kalau berbuat baik, itu perlu dilihat orang. Bukan untuk dipuji, tapi memuliakan nama Tuhan. Ini loh, aku sudah berubah. Amin Bapak Ibu. Berlomba berbuat baik. Jangan berlomba minim berbuat baik, minim berkorban. Jangan berlomba minim, berlomba memberi yang terbaik, sebab kita berharap yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kita berharap yang terbaik bagi kita. Berusaha memberi dengan tulus, ikhlas, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, kewajiban agama itu lakukan. Dalam melayani di sini, tulus. Worship leader, tulus, lakukan yang terbaik, yang terbaik. Selain kita dilihat orang, wah, saya senang ketika dia memimpin puji-pujian, kan terberkati. Saya senang ketika dia jadi singer, oh bagus. Saya senang melihat mereka berdrama, saya sangat diberkati. Hal-hal yang baik, mari berlomba di hari Natal ini. Buat yang baik, ada reward, ada penghargaan. Amin, pemuda remaja. Amin. Jangan lomba malas, jangan lomba kikir, jangan lomba tidak peduli. Allah tidak memaksa apapun. Tapi kalau kita punya motif yang baik, Tuhan menghargai. Ya. Tuhan tidak kasih pukul rata. Pokoknya semua mesti kasih sekian buat Tuhan. Nggak ada. Beri dari hati. Tuhan, ini berkat yang dari Tuhan. Ya. Inilah yang aku beri Tuhan dengan sukacita. Tolong berkati Tuhan. Jadi semua kita harus ada hati memberi. Sebab sifat Tuhan nomor satu memberi. Tuhan Yesus memberi nyawanya, memberi darahnya, memberi dirinya bagi kita. Demikian juga sifat kita, kita memberi diri kita bagi Tuhan. Sehingga kita benar-benar adalah murid Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita lihat seorang yang tulus menjalankan agamanya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan ayat ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pangkatnya, pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi sangat keren. Ia saleh, perwira tapi sifatnya saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini penting. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia bukan orang Ibrani atau orang Yahudi. Dia pasukan Italia, orang Yunani. Beda suku, beda budaya. Tapi soal kewajiban agama, pangkat, gak sombong. Semua sekeluarga orang yang dijamah oleh Tuhan, ia banyak memberi sedekah pada orang Yahudi, bukan kepada orang Yunani atau Itali. Enggak, orang Yahudi. Saudara, ternyata Tuhan perhitungkan tiap pemberian sedekah mendukung gereja pada waktu itu. Dia kasih korbannya. Yang memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa, itu salah satu kewajiban agama. Memberi dan juga berdoa. Dalam suatu penglihatan,
kira-kira jam 3 petang, itu jam 2 orang Yahudi. Seperti waktu Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, kita kira-kira jam 3 petang, itu jam doa. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya. Jelas tampak. Jadi di bait Allah dia berdoa, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya, ke rumah dia, dan berkata kepadanya, malaikat itu berkata, Cornelius. Dia menatap, bisa-bisa masuk ke rumahku jam doa. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa? Tuhan, engkau Tuhan, engkau utusan Tuhan. Karena malaikat yang datang, dia tahu tiba-tiba bisa orang masuk ke rumah dia itu ajaib. Hanya bisa masuk, kalau bukan malaikat siapa lagi? Tuhan dikatakan demikian. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ingin diingat Tuhan karena kebaikan? Jangan sempat diingat Tuhan karena kebenaran kita. Jangan sekarang. Jangan. Dan Tuhan mengingat setiap sedekah kita, dukungan kita. Ini perwira ini orang Yunani atau Italia mendukung rumah ibadah orang Yahudi. Apa yang saudara beri waktu, tenaga, materi untuk gereja ini, jangan lupa. Bapak Gembala bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Doa-doa saudara yang tulus mendoakan siapapun, termasuk tulus mendoakan hamba Tuhan, dengar Tuhan. Naik ke hadirat Allah, sampai disuruh malaikat datang meyakinkan. Mungkin cukup lama Cornelius berdoa, ajaran agama kami harus kasih sedekah supaya doa dijawab. Jadi berdoa disertai dengan berkorban itu besar pahalanya, kuasa doanya luar biasa. Enak dijawab Tuhan. Lama betul, udah sekian tahun minta ini nggak ada. Tuhan pun turun melalui malaikat itu untuk meyakinkan. Langsung berapakkan diri, udah kaget. Ada apa? Untuk meyakinkan. Jangan ragu. Semua sedekahmu yang sekian lama, sekian banyak, pundi-pundi itu sampai di surga. Tuhan sudah hitung, semua Tuhan hitung. Doa-doamu ditampung semua. Waktu doa itu dengan lambat, waktu doa dengan penuh air mata, waktu doa yang penuh mengerang, Tuhan tampung semua. Sampai di hadirat Allah, langsung malaikat itu, doamu, sedekahmu udah sampai. Saudara, kadang-kadang Tuhan inginkan kita menunggu menjawab, mungkin doanya masih kurang. Amin. Sehingga belum terjawab. Mungkin soal berkorban masih kurang. Ya. Itulah kewajiban agama, saudara. Menjelang Natal ini, jangan simpan kepahitan. Tidak ada iri dengki, tidak saling menghakimi. Kita rasakan damai, rayakan Natal. Semua terlibat karena Dia yang memberkati kita, yang kita rayakan itu. Dia Tuhan yang mendengar, Dia menjawab, Dia memperhatikan setiap pemberian saudara. Muliakan Dia dengan tulus ikhlas. Semua terlibat satu keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu, semua bertobat. Hormati Dia yang memberikan hidupnya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Semua yang saudara berikan itu Tuhan pasti memberkati. Jadi marilah kita saudara jalin hubungan yang baik dengan diri kita. Apa artinya? Jangan kita merasa lebih dari yang lain sehingga kita ingin dipuji melalui doa, melalui puasa, melalui sedekah.
kita diingatkan supaya kita melihat diri kita ini jangan minta dipuji. Itu hubungan dengan diri sendiri. Terima diri kita masing-masing. Ini loh aku. Ya, jangan mengeluh dengan diri sendiri. Yang kedua, terima sesama. Itu sebabnya kita memberi sedekah. Memberi sedekah kan untuk orang lain. Jadi kita keluarkan dulu kepentingan diri kita. Kita masuk melihat kepentingan lain. Ini perlu dibantu. Itu relasi. Itu dibantu. Yang ketiga, mari kita membuat relasi yang baik dengan Tuhan. Itu doa. Jadi tiga ini mesti jadi. Tadi tangan kiri, jangan ke tangan kanan. Itu hubungan dengan diri. Jangan minta dipuji. Merasa lebih keren dari yang lain. Memberi sedekah itu keluar. Tak mesti peduli, jangan hanya peduli diri sendiri. Aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Nggak habis-habis saudara. Sampai kapanpun nggak habis-habis kalau buat diri sendiri. Iya Pak ya? Ya mana pernah. Selalu nggak habis-habis. Ini perlu juga bersedekah. Dan untuk Tuhan, jangan lupa juga berkorban buat Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Seperti tadi Cornelius, dia beri ke rumah ibadat orang-orang Yahudi dia bantu. Dan doa-doanya ternyata diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Amin Bapak Ibu. Jalankan kewajiban agama ini. Selain ibadah, rajinkan ibadah kebaktian, jam-jam doa. Kemarin agak ngintip Bapak Gembala, ada orang berdoa di hari Jumat. Ih, udah mau Natal. Jadi perlu doa banyak. Panitia itu banyak berdoa. Yang terlibat dalam perayaan banyak berdoa. Ya. Kalau perlu puasa. Tadi ayat lain sudah dikatakan berpuasa itu penting. Tadi baru bersedekah, ini hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, ini kewajiban agama. Ini kewajiban. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Jangan muram, artinya jangan dibikin-bikin. Pastilah ada muram-muramnya karena lapar, haus, lemas. Ya. Mereka mengubah air mukanya supaya jadi yang di garis bawah ini adalah supaya orang melihat dan supaya dipuji artinya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu supaya nampak segar, nggak nampak kusam. Artinya tulus berpuasa itu menahan haus dan lapar. Dan waktu puasa itu berdoa. Dikatakan di sini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa yang saudara takutkan di Natal ini? Hujan, jangan takut. Biarpun cerah kalau orang nggak datang. Biarpun cerah kalau pada sakit. Ya, biarpun cerah semua pada peralatan berantakan. Jadi perlu berdoa. Biarpun cerah semuanya, tapi tidak terasa urapan, tidak merasa diberkati di Natal itu. Untuk apa? Jadi perlu berdoa. Amin. Amin. Supaya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengaminkan firman Tuhan. Selalulah melakukan kewajiban agama supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, dan dengan semua itu kita juga pakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Kita dipanggil untuk melayani dan untuk juga memberi sesuatu bagi orang lain. Pujian dan syukurku kubawa padamu, dengan rendah hati kupersembahkan. Kita persembahkan kehidupan kita ini, talenta kita ini, apa yang bisa kita lakukan.